spesial ini, tinggi namamu dipuji. Besar yang diharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara bersama Tuhan, bersama Roh-Mu. Amin Tuhan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja kerapian. Katakan dia akan mencoba melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, selalu serupa dengan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Lebih keras lagi katakan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja kerapian, Raja. Kali lagi katakan Raja kerapian, Raja kerapian. Amin Tuhan, haleluya. Amin Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyata
Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu semuanya boleh mendapatkan perkenan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami sebentar mau belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dan mengurapi kami semua ya Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Sembunyikan di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Supaya pada pagi hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Bila ada kuasa roh jahat yang ingin mencuri akan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan ini sampai pada akhirnya pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Kalau di kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan pertolongannya, saya boleh kembali bersama-sama jemaat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan dipercayakan untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mendukung saya dalam doa, sehingga saya boleh menjalani operasi mata saya yang kedua. Semuanya boleh berjalan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan tema atau judul mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan itu dapat dinyatakan oleh Tuhan karena Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa untuk menyatakan pertolongannya, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita semua, baik itu secara langsung atau serta-merta. Ada orang yang berkata tiba-tiba. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Yabes. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan langsung mendengar dan menjawab apa yang dia serukan kepada Tuhan. Dikatakan dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, maunya kita seperti doa yang dinaikkan oleh Yabes kepada Tuhan.
Ya. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap seruan doa kita. Manakala kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun terkadang pertolongan dan mujizat Tuhan didapatkan tidak dengan serta-merta, tetapi melalui proses kehidupan yang mungkin sangat panjang dan sangat melelahkan. Kita mengharapkan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan segera menolong kita. Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Apalagi menurut kita, ya, ini waktunya sudah mendesak Tuhan. Ya, kadang-kadang tidak jarang kita mengungkit-ungkit sama Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah setia beribadah kepadamu? Ya toh, aku setia memberikan persembahan, aku setia memberikan perpuluhan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan, ketika aku membutuhkan pertolongan-Mu, ya, rasa-rasanya Engkau tidak mendengar, Engkau tidak memberikan apa yang aku minta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang menghadapi pergumulan yang seperti itu, di tengah-tengah perjalanan, biasanya orang menjadi patah semangat. Bukan hanya patah semangat, putus asa. Tidak lagi percaya sama Tuhan. Ya. Nah, nanti saya akan cerita itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya yang dialami oleh Yusuf. Diperkirakan ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya itu berumur 17 tahun. Diperkirakan berusia 17 tahun. Kemudian dia menjadi seorang perdana menteri di Mesir berusia 30 tahun. Berarti ada rentang waktu selama 13 tahun. Ya. Selama 13 tahun ini dia harus mengalami proses kehidupan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dia diterima di rumah Tuan Potifar, di situ dijadikan budak. Seorang budak tidak mempunyai hak, ya, dia hanya punya kewajiban. Apa yang diperintahkan itu harus dilakukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di rumah Tuan Potifar kurang lebih sekitar 1-2 tahun. Karena difitnah, dia harus masuk penjara tanpa diadili. Ya. Dihabiskanlah waktunya kurang lebih 10-12 tahun. Nah, jadi ketika dia diangkat menjadi seorang pembesar di Mesir, ya, dia berusia 30 tahun persis. Jadi seperti itu. Nah, saya akan memberikan kesaksian bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Manakala kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak mengenakkan, kita harus melewati proses kehidupan untuk mendapatkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Tetapi yakinlah bahwa di dalam proses kehidupan itu, ya, untuk mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, sebenarnya setelah saya merasakan di situ terjadi pertolongan-pertolongan Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang pernah saya ceritakan mengenai sakit katarak mata saya ini. Ya. 6 bulan sebelum saya dioperasi itu keadaannya memang sudah parah, ya. Masih bisa melihat, masih bisa melayani, tapi sudah tidak jelas lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dokter berkata, ini harus segera dioperasi, Pak. Harus segera dioperasi, kalau tidak nanti kematangan. Gitu. Nanti kalau kematangan tambah bahaya. Dokter bilang, lebih baik sekarang diabetesnya 600, daripada 6 tahun yang akan datang diabetesnya cuma 100. Itu lebih baik sekarang dioperasi, diabetesnya 600. Saya berpikir, aduh Tuhan, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari mulai Bapak Gembala,
diaken semua menganjurkan supaya saya segera dioperasi. Tetapi saya punya dokter Iseli ya yang biasa saya kunjungi itu, dokter Iseli bilang, jangan Pak Mar. Pak Mar harus lab dulu. Nah setelah di lab ternyata HbA1c saya itu 11,1. Itu sangat tinggi Pak Mar, tidak boleh itu operasi. Nah dia pernah menangani sebuah kasus, karena HbA1c-nya terlalu tinggi, tetap dioperasi karena melihat diabetesnya itu sudah 200. Ya. Akhirnya mengalami buta. Jadi dua-duanya tambah buta. Nah, di situ waktu ini sebenarnya saya merasa sudah mepet. Saya berdoa sama Tuhan, ya Tuhan di waktu Natal itu saya tidak minta hadiah apa-apa. Ya, wes Tuhan jamah mata saya saja sembuh, itu hadiah yang terindah bagi saya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari sekitar bulan Agustus, ya, menginjak September itu dari 11,1 turun menjadi 10,6. Nah, dokter Iseli bilang, ini sudah bagus nih Pak perkembangannya. Ini pertolongan Tuhan. Pada waktu itu saya enggak ngeh lah. Kalau itu pertolongan Tuhan, itu mujizat Tuhan. Karena untuk menurunkan HbA1c-nya itu sangat-sangat sulit. Nah setelah kemudian saya periksa lagi, 1 bulan saya rutin, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya rutin tiap bulan saya kontrol HbA1c saya itu supaya dengan harapan saya bisa cepat operasi mata. Kontrol berikutnya turun lagi menjadi 8,4. Jadi 10,6 turun jadi 8,4. Turunnya tidak tanggung-tanggung, 2,2. Wah saya ini sudah apa itu. Nah ketika saya kontrol lagi, melihat HbA1c saya terlalu tinggi, dokter Sali bilang, sudah Pak, enggak 7 lah, sekarang 8 saja. Gitu. Nah, kontrol berikutnya saya HbA1 saya menjadi 7,9. Jadi turun lagi setengah, ya, turun lagi 0,5. Nah, tetapi di bulan September kemarin saya kontrol lagi, ternyata HbA1 saya itu sudah pada titik normal. Sudah pada titik normal, yaitu 5,7. Normalnya kan 4 sampai 6. Jadi saya sudah berada di titik normal. Maka saya langsung datang kepada dokter, dokter saya sudah HbA1 saya 5,7. Dokter langsung bilang, wes Pak Mar, berangkat atau operasi, apapun yang terjadi. Wah, hati saya lega. Ya, ini pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Dalam waktu kurang lebih 5 bulan, dari 11,1 menjadi 5,7. Itu suatu mujizat. Pada waktu itu saya tidak merasakan. Ya, saya masih terfokus dengan apa yang saya alami. Ya. Kemudian saya masuk daftar di rumah sakit, ternyata setelah di lab bukan gula darah, darah yang ada di mata itu terlalu encer. Ya, mau dioperasi itu sudah Pak, lab dulu nanti hasilnya kasihkan saya supaya saya tahu keenceran darah yang ada di mata saya itu. Nah, setelah saya lab Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata darah saya itu terlalu encer. Maksimal itu 42, itu maksimal. Dari 27 sampai 42, itu maksimalnya, itu normalnya. Saya pada waktu itu 80. Dan saya Bapak Ibu yang dikasih, aduh Tuhan, saya tidak jadi operasi ini. Saya pulang, saya nangis.
Karena saya berharap segera operasi. Kemudian saya berkata sama istri saya, "Wes Ma, saya ini sudah tidak betah. Melihat itu sudah kabur. Sudahlah, mungkin apa pakai BPJS itu ya." Saya sempat berpikiran seperti itu. Sadar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu saya bilang sama istri, "Wis Ma, golek-golek noe. Pokoknya penting aku operasi mata. Karena saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak tahan." Terus ibu anak-anak bilang, "Ya boleh, enggak apa-apa. Ya, kita usahakan supaya Papa bisa operasi. Tetapi harus tetap lewat prosedur, lewat proses. Karena apa? Kalau nanti enggak lewat prosedur atau proses, itu akibatnya sangat fatal." Pada waktu itu saya sudah apa ya Bapak Ibu? Sudah komeng begitulah. Nah, itu saya bilang, enggak apa-apa, kita usahakan. Tapi harus lewat proses dan prosedur yang benar supaya nanti hasilnya baik, enggak terjadi apa-apa. Semalam-malaman kami berdoa. Nah, akhirnya saya harus pergi ke poli dalam. Nah, dari poli dalam itu kemudian saya dikasih obat. "Sudah Pak, minum aja ini, Bapak jangan minum obat-obat yang lain. Minum obat ini, Bapak jangan minum obat-obat yang lain." Akhirnya saran dokter ini saya jalani. Ya. Nah, setelah di lab lagi, ternyata darah yang ada di kelopak mata saya itu normal. Normalnya itu 1 sampai 5, itu normalnya. Dan saya berada di angka yang ketiga pada waktu itu. Jadi kondisi saya itu sudah normal semua. Akhirnya sebelah kiri saya boleh dioperasi. Dan sebelah kanan ini juga mujizat Tuhan. Juga karena pertolongan Tuhan, sekalipun harus melalui proses. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai pada pagi hari ini, saya ini belum pernah raup. Ya, jadi sampai hari ini saya belum pernah raup, cuma kain saya basahi, karena saya takut kalau mata saya kena air. Nah, operasi yang kedua ini, saya datang lagi kepada dokter itu dan dokter katakan, orangnya itu memang sangat komunikatif. Ya. Setelah dilihat, ini sudah baik Pak, yang kiri sudah tidak ada masalah. Kemudian yang kanan ini kapan operasinya? Karena dengar mau dioperasi begitu, saya bilang yang terbaik dari dokter, kapanpun saya siap. Gitu. Karena saya merasa, ya apa ya, kalau yang satu ya memang sudah jelas melihat, tapi karena yang satu masih belum tuh rasanya gandol gitu juga, nggak enak juga. Nah, ternyata saya mengalami mujizat lagi yang sangat luar biasa. Sebelum operasi, saya lab semua termasuk HbA1c, cuma saya tidak tahu hasilnya. Ya. Tapi dokter mata ini bilang, "Sudah Pak, operasi saja." Tapi dokter ini tahu, melihat mata saya, begitu masuk ruang operasi, "Bapak, ini nanti rasanya kemeng, ya, rasanya kemeng, Bapak tahan saja." Padahal itu sudah dibius, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah dibius mata saya ini. Yang pertama tidak terasa apa-apa, cuma terasa dikelucur air gitu. Tapi yang kedua ini, yang sebelah kanan ini, dokter memang sudah bilang, "Pak, tahan ya. Ini rasanya agak kemeng begitu." Ya dokter, karena saya sudah punya semangat untuk bisa melihat dengan jelas,
wis masuk ngomong-ngomong saya lakoni Bapak Ibu. Nah, ternyata boleh dioperasi juga dengan baik, sehingga puji Tuhan kalau sekarang pagi hari ini saya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya khususnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya proses untuk mendapatkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Kita harus mengalami tahapan demi tahapan. Yang mungkin bagi kita ketika kita mengalami itu, ya, seperti yang saya katakan jujur, saya sempat down, ya, putus asa, karena saya merasa kok tidak nyata pertolongan Tuhan, tidak nyata mujizat Tuhan. Tetapi setelah saya melihat rekodnya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata di tengah-tengah proses kehidupan kita, di tengah-tengah proses untuk kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, Tuhan itu sudah memberikan pertolongan dan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini apapun yang menjadi masalah kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, itu semua karena pertolongan dan mujizat Tuhan. Suatu ketika pendeta Gideon dari Malang itu pernah cerita, ya, ada temannya yang datang ke Malang dalam keadaan sehat. Wah, kamu kok bisa selamat sampai di sini? Loh, ini mujizat Tuhan loh. Ini mujizat Tuhan. Kenapa? Berapa ribu orang dalam satu hari yang sedang mengalami kecelakaan. Tetapi kalau kamu boleh sampai di sini, itu karena mujizat Tuhan. Hari ini kita boleh ada, itu juga karena mujizat dan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar. Ketika kita harus mengalami proses kehidupan yang mungkin sangat panjang dan melelahkan, di tengah-tengah proses kehidupan itu mungkin kita mengalami namanya jatuh bangun iman kita. Mari kita mau belajar dari seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Supaya ketika kita melalui proses kehidupan ini, kita mendapatkan kemampuan, kekuatan, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi proses kehidupan untuk mengalami pertolongan Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bahkan bukan sekedar berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Sekalipun nampaknya pada saat itu Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi seruan doa kita, tetapi mari kita tetap mau berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-15 di ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 23. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu yang ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan karena anaknya sedang menderita dan hampir mati. Ketika dia datang kepada Tuhan, bukannya dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Justru pada waktu itu orang Jawa bilang, "Tuhan,
sama sekali tidak gubris, ya, tidak menjawab, tidak mendengar. Tetapi apakah ibu ini putus asa? Ternyata tidak. Dia tetap mengikuti kemana Yesus pergi. Dan dia terus berseru. Bahkan dikatakan dia berteriak-teriak. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Seberapa sering ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini. Kita hanya bukan berdoa. Tetapi kita berseru, bahkan berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Ya. Kadang-kadang kita merasa kita sudah berdoa, kita sudah berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak menjawab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita untuk mendengar dan menjawab setiap seruan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadari, maunya kita sak dek sak nyet, saudara. Begitu kita berdoa, begitu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung dengar, Tuhan jawab. Ya. Seringkali kita mendengarkan sebuah ilustrasi tentang seorang pengamen. Gitu. Kalau seorang pengamen lagunya gak enak, gitarnya gak enak, tuan rumahnya cepat keluar, kasih uang 500. Gitu. Tapi kalau pengamennya tuh memainkannya musik bagus, suaranya bagus, tuan rumah justru tidak akan keluar-keluar. Kenapa? Sambil mendengarkan, sambil mencari uang yang terbaik untuk diberikan kepada pengamen itu. Demikian juga dengan Tuhan kita. Ya. Maunya kita berseru, kita berteriak kepada Tuhan dan Tuhan segera mendengar, menjawab seruan dan doa kita. Tetapi Tuhan ingin memberi yang terbaik bagi kita. Kita harus memiliki kesabaran untuk mendengar jawaban daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jemu-jemu kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin merasa ya, kita belum mendapatkan pendengaran Tuhan, kita belum mendapatkan jawaban Tuhan. Tetapi mari kita tidak putus asa, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-15 di ayat yang ke-24 dan 25. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sudah jelas dikatakan bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang. Artinya, Yesus datang hanya untuk umat Israel. Nah, ayat ini sering kali dipakai oleh orang-orang di seberang ya, yang mengatakan bahwa Yesus datang itu hanya untuk umat Israel, bukan untuk umat yang lain. Ya. Tapi kalau nabi mereka datang itu untuk semua, ya, untuk seluruh dunia. Tetapi mereka hanya mencomot ini saja. Mereka tidak pernah menceritakan tentang supaya kita menjadi saksi-saksinya, supaya seluruh dunia ini dimenangkan menjadi murid-murid Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali terjadi perdebatan yang sangat sangat rumit lah saya katakan ya, tentang ayat ini. Bahwa Yesus datang hanya untuk umat Israel, bukan untuk umat yang lain, karena mencomot ayat ini. Nah, tetapi bagi kita, ya, itu tidak berlaku. Kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ternyata sampai hari ini kita tetap menjadi umat Tuhan. Gitu. Karena kita sebenarnya adalah pohon ara yang liar, dicangkokkan pada pohon ara yang
murni, yang asli atau pohon zaitun. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya bagi seorang ibu ini sudah tidak punya harapan. Dia tidak perlu lagi berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab, aku hanya diutus untuk domba-domba Israel yang terhilang. Untuk umat Israel yang terhilang. Berarti bukan untuk umat yang lain. Nah, tetapi bagi seorang ibu ini yang mendambakan supaya anaknya mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan mujizat Tuhan, dia tidak putus asa. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tetap percaya. Kalau dia tetap berharap kepada Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Dia akan mendapatkan mujizat Tuhan untuk anaknya yang sedang menderita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita mendengar, wes awakmu ndonga ya wes gak didengar sama Tuhan. Lalu buat apa kamu harus berharap lagi sama Tuhan? Ayo kita cari solusi yang lain. Dan seringkali kita mendengar hal seperti itu. Kita sudah gedu berdoa sama Tuhan. Buat apa kita berharap sama Tuhan? Toh dia datang bukan untuk kita, mungkin untuk yang lain. Mari kita cari solusi yang lain saja. Di luar banyak solusi memang. Di luar menjanjikan solusi-solusi yang menjanjikan. Tetapi bagi kita yang tetap berdoa kepada Tuhan, yang tetap berharap kepada Tuhan, suatu ketika Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah milikilah keteguhan hati. Jadi yang pertama untuk mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita memiliki keteguhan hati. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 di ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sebenarnya satu pukulan yang sangat berat. Ya. Yang sangat berat bagi seorang ibu ini yang mendambakan pertolongan mujizat Tuhan bagi anaknya. Sampai dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada tradisi. Di Israel itu ada beberapa kasta. Ya. Bagi orang yang di luar Israel itu dianggap orang yang kafir. Ya. Makanya tadi katakan tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Nah, sebenarnya Tuhan itu bukan ingin mengejek kepada perempuan ini, tetapi Tuhan ingin menguji seberapa keteguhan hatinya untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, memang di Israel itu orang Samaria itu orang Israel, tetapi itu sudah tidak menjadi orang Yahudi yang asli, karena orang Samaria itu sebenarnya memang keturunan Israel, keturunan Yakub. Tetapi orang Israel itu orang Samaria itu sudah dianggap sebagai warga kelas 2 begitu. Ya. Karena ketika pembuangan di Babel dan kemudian disebarluaskan, itu orang-orang yang pilihan itu yang dibawa. Sementara yang ditinggal di Israel yang tidak dibawa itu tinggal orang-orang yang
bukan pilihan begitu. Nah, di Israel itu, di Samaria itu orangnya sudah kawin campur. Artinya mereka sudah tidak murni lagi. Nah, sementara orang Israel yang Yahudi itu dikatakan orang yang menjadi pilihan Tuhan. Makanya ada sebuah cerita, ada sebuah kisah di mana ketika Yesus pergi ke kota Samaria, sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli roti, datanglah perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini ketika Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini, perempuan Samaria berkata kepada Yesus, "Masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepada orang Samaria?" Nah, jadi sudah ada perbedaan, sudah ada gap antara orang Samaria dan orang Yahudi. Nah, makanya sekarang ini ya lebih terkenal Israel itu negara Yahudi, agamanya Yahudi. Dan itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Sekalipun Yusuf itu adalah anak yang terkasih, anak yang teristimewa di antara 12 saudara-saudaranya, tetapi Yehuda itu adalah orang pilihan Tuhan. Bedanya di sini. Nah, jadi memang orang Yahudi, orang Israel yang Yahudi itu orang-orang pilihan Tuhan. Jadi, dia menganggap nomor 1 di dunia ini. Makanya dikisahkan tentang Jerman. Ya, Jerman itu adalah tempatnya orang-orang yang pinter-pinter. Dia tidak ingin disaingi oleh kalau ada orang yang lebih pinter. Dan orang yang lebih pinter itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, kalau beberapa saat yang lalu saya sempat mendapatkan WA tentang semua yang kita pakai, semua yang menjadi sarana prasarana manusia itu ternyata awalnya yang menciptakan adalah orang-orang Yahudi. Jadi memang orang-orang pilihan Allah. Sekalipun dableknya itu sampai sekarang. Ya, tetapi memang dia sudah menjadi orang pilihan Tuhan karena janji Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Artinya perempuan ini sebenarnya sudah doanya tidak didengar. Dia sudah tidak punya harapan. Kalau dia tidak punya keteguhan hati, jangankan dilokkan seperti itu. Ya mungkin agak sedikit halus, kamu ini ayam itu mungkin sudah lari. Ya, tetapi dia harus lewati proses ini. Ya, dia harus lewati proses. Tidak apa-apa mau dikatakan anjing, mau dikatakan singa, mau dikatakan macan, tidak peduli. Yang terpenting anakku mendapatkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harusnya kita juga demikian. Mari kita tetap memiliki keteguhan hati kita, supaya kita mendapatkan pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Nah, selain keteguhan hati, yang terakhir, yang keempat, apa yang dimiliki oleh perempuan Samaria ini? Perempuan Kanaan yang percaya ini. Yang keempat adalah tetap percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-27 dari Matius 15 ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Anjing itu mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya anjing itu tetap dapat makan. Sekalipun sudah doa tidak didengar oleh Tuhan, tidak dijawab oleh Tuhan, sudah berharap kepada Tuhan, namun tidak ada jawaban daripada Tuhan. Ya. Hatinya sudah dikuatkan, diteguhkan, namun belum mendapatkan jawaban Tuhan. Yang terakhir, mari kita tetap mau percaya kepada Tuhan, bahwa saatnya akan tiba, Tuhan pasti akan mengenapi janjinya bagi mereka yang senantiasa berserah
kepada Tuhan. Hanya orang yang memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan akan tetap dapat memandang Tuhan sekalipun di tengah badai yang terburuk, sebab Dia adalah Allah yang setia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan bagi orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bagi orang-orang yang memiliki keteguhan hati, dan bagi orang-orang yang memiliki iman percaya yang teguh kepada Tuhan, akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca dalam Injil Matius pasal yang ke-15 di ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Proses kehidupan yang kita jalani, mungkin kita harus melewati kerikil-kerikil yang tajam. Ada banyak badai pencobaan, ada banyak pergumulan masalah, tantangan kehidupan. Tetapi yakinlah, ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memiliki keteguhan hati dan tetap percaya kepada Tuhan, pada saatnya Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini meneguhkan dan menguatkan hati kita semua. Saya mengundang para pemain musik WL dan singer, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hatiku, ku dapatkan dari-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
selalu dikenali di hidupku. Ku berdaya bukan karena melihat dan karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bila melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, ketika kami sedang menghadapi proses kehidupan, kami boleh ingat akan firman-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa kepada-Mu Tuhan, berharap kepada-Mu Tuhan. Berikan keteguhan hati kepada kami dan berikan iman percaya kami yang semakin mantap di dalam Engkau ya Tuhan, supaya kehidupan kami boleh mengalami pertolongan dan mujizat-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus tetap menolong kami untuk menerjemahkan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.